Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 minggu penuh mulai dari 5 hingga 13 Mei 2025 di Malang, Jawa Timur, yang dihadiri peserta lebih dari 8 negara di kawasan Asia, Oceania, dan Afrika, termasuk perwakilan dari Global Nutrition Business Unit dan R&D Agriculture. Lokakarya ini bertujuan untuk mengangkat kolaborasi antara para peternak dan Nestle dalam melakukan transformasi praktik peternakan sapi perah menjadi lebih tangguh, regeneratif, memiliki jejak karbon yang rendah, serta menyatukan peta jalan pengembangan peternakan susu dalam mendukung komitmen net zero. Direktur Corporate Affairs dan Sustainability PT Nestle Indonesia, Sufintri Rahayu, Direktur Corporate Affairs and Sustainability PT Nestle Indonesia, Sufintri Rahayu, mengatakan dipilihnya Indonesia oleh AOA sebagai tempat pembelajaran, lantaran dinilai telah memiliki proses pengolahan susu segar hingga menjadi produk berkualitas dan sesuai dengan standar perusahaan, dan ada catatan bagus dari Nestle Indonesia dalam hal melakukan pengolahan susu segar yang berkelanjutan. Peserta juga berasal dari negara well-known di industri susu seperti Pakistan, Thailand, dan perwakilan dari Swiss. Selain itu, peserta juga berkesempatan mendatangi sejumlah titik peternakan sapi perah yang menjadi mitra perusahaan tersebut, sehingga bisa secara langsung mengetahui rentetan proses pengolahan susu hingga pada akhirnya masuk ke dalam pabrik. Pada kesempatan ini ingin mengucapkan untuk pertama kalinya itu diselenggarakan di Indonesia. Jadi dari lebih dari 100 negara secara global dipilihlah Indonesia untuk mengadakan workshop ini yang dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara seluruh Nestle Group. Nah, mereka di sini pertama untuk belajar bagaimana pengolahan susu segar ini dilakukan di Indonesia. Dan tentunya kenapa mereka ingin belajar, berarti ada catatan bagus dari Nestle Indonesia dalam melakukan pengolahan susu segar yang berkelanjutan. Nah, selain mereka belajar di dalam kelas, yaitu di hotel ini, nanti mereka akan melihat langsung bagaimana sih peternaknya itu bisa melakukan peternakan budidaya sapi perah ini sehingga bisa menghasilkan susu yang berkualitas bagus, bukan hanya untuk Indonesia, tapi standarnya itu standar Nestle Group gitu. Karena Nestle sendiri itu memang standar kualitas itu penting sekali dan sama seluruh dunia. Nah, selain itu nanti mereka jadi kayak end to end, mereka lihat ke peternakannya, mereka lihat ke pabrik yang terbesarnya Nestle itu kan di Kejayan, jadi di Pasuruan. Jadi mereka juga akan melihat ke Pasuruan untuk bagaimana melihat fresh milk ini setelah dikolek, pengolahannya jadi susu kotak gitu ya, susu Denko misalnya, itu bagaimana sehingga menghasilkan susu bernutrisi yang baik yang untuk konsumen gitu. Jadi end to end gitu. Saya sih merasa ini sebuah hal yang luar biasa karena salah satu atau salah banyaknya dari peserta itu juga adalah negara-negara yang kita kenal well known gitu di industri susu, seperti Swiss. Ada perwakilan dari negara Switzerland datang ke Indonesia untuk belajar. Pakistan, kita kenal juga ya, susunya bagus sekali. Thailand datang juga ke Indonesia perwakilannya. Jadi saya merasa bahwa ini bukan hanya sebuah hasil pencapaian dari Nestle Indonesia, tapi bagaimana kita semua pemangku kepentingan itu bekerja sama lah. Tidak ada yang sempurna pasti, tapi ketika kita melihat di sini memang mungkin kita melihat banyak kekurangannya, tapi ketika dilihat negara lain bahwa ini sudah baik sekali. Sufintri menambahkan, peserta juga akan melihat pabrik terbesar yang ada di Kejayan, Pasuruan, sehingga mereka tahu setelah susu segar dikumpulkan, terus diolah menjadi produk untuk konsumen. Dipilihnya Indonesia sebagai lokasi pembelajaran mengenai pengolahan susu sapi segar dikarenakan adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, salah satunya pemerintah Republik Indonesia. Seluruh pihak seperti pemerintah daerah, kementerian, dan perindustrian memberikan dukungan terhadap ekosistem yang sudah ada. Tim Liputan, Surabaya TV. Sustainability yang berkepanjangan ke dalam seluruh apa yang paling penting adalah